Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Miss Rita di sini. Apa kabar teman-teman semua? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal 'Alamin. Teman-teman, hari ini kita akan belajar mengenai siklus hidup tumbuhan. Kemudian kita akan mempelajari mengenai pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Setelah itu kita akan melanjutkan bagaimana cara membuat mozaik dari bahan daun. Okay, now let's say basmalah before we study. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita akan saksikan sama-sama penjelasan mengenai siklus hidup tumbuhan. Halo adik-adik, kali ini kita akan belajar tentang siklus hidup pohon. Sebuah pohon dimulai dari sebuah biji yang terkubur di dalam tanah. Air yang jatuh mengenai biji dan sinar matahari yang menghangatkannya membuat kulitnya yang keras terbuka dan tumbuh akar keluar. Saat pohon kecil tumbuh, batangnya keluar menerobos tanah. Kemudian, daun-daun mulai bertumbuh di batang tersebut. Pohon terus bertumbuh, bertambah besar, dan makin tinggi. Daun-daun banyak tumbuh di sekitar batangnya. Akarnya terus tumbuh ke dalam tanah. Dan batangnya tumbuh menjadi keras dan kuat. Kemudian, pohon mengeluarkan buah di sekitar batangnya. Buah terus bertumbuh, semakin besar dan menjadi matang. Buah yang matang akan jatuh ke tanah. Buah ini akan terkubur di dalam tanah. Dan bijinya dapat menumbuhkan pohon yang baru. Sekarang kita sudah mengetahui tentang siklus hidup pohon. Dalam kehidupan, tumbuhan mengalami pertumbuhan dan perkembangbiakan. Tumbuhan terus mengalami pertumbuhan semasa hidupnya. Dari sejak bibit hingga tumbuhan mati, daun tumbuhan akan terus tumbuh menggantikan daun yang telah layu. Perkembangbiakan pada tumbuhan hanya terjadi ketika tumbuhan telah dewasa. Saat masih kecil, tumbuhan belum dapat berkembang biak. Perkembangbiakan pada tumbuhan terjadi secara alami dan secara buatan. Perkembangan tersebut sebagai berikut. Perkembangbiakan secara alami. Perkembangbiakan secara alami adalah perkembangbiakan yang dilakukan oleh tumbuhan itu sendiri. Perkembangbiakan dapat berasal dari bagian-bagian tumbuhan sebagai berikut. Biji, contohnya bibit pohon mangga. Tunas, contohnya tunas pisang. Umbi, contohnya umbi kentang. Spora, contohnya suplir. Perkembangbiakan secara buatan. Perkembangbiakan tumbuhan secara buatan dilakukan dengan bantuan manusia. Perkembangbiakan secara buatan dilakukan agar keturunan tumbuhan lebih cepat tumbuh. Contoh perkembangbiakan buatan adalah
dengan melakukan teknik cangkok, stek, dan merunduk. Pada tanaman singkong, teknik stek selalu dilakukan agar tanaman dapat cepat tumbuh. Teman-teman, berikutnya kita akan menyaksikan cara membuat mozaik berbentuk hewan dari bahan daun. Yuk kita saksikan.
Nah, selesai sudah pembelajaran kita hari ini. Teman-teman sekarang sudah tahu tentang siklus hidup tumbuhan, kemudian sudah mengetahui pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan, juga sudah belajar bagaimana cara membuat mozaik berbahan daun. Mari kita akhiri pembelajaran kita ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.